Selamat datang di mata pelajaran pemrograman dasar. Hari ini kita akan belajar tentang pseudocode. Setelah kemarin kita belajar tentang flowchart dan algoritma ya. Baik, di pseudocode ini kita akan belajar melalui aplikasi App Inventor. Kita akan buka belajar lewat aplikasi Google Chrome ya. Disarankan menggunakan aplikasi Google Chrome, jangan Brave, Firefox atau browser bawaan handphone. Gunakan Chrome agar lebih mudah dan sesuai tampilan yang ada di tutorial ini. Kita buka Chrome. Nah, di Chrome silahkan kalian cari aplikasi MIT App Inventor. MIT. Nah, kita akan belajar melalui aplikasi App Inventor ini ya. Ini mengganggu, pindah sini dulu. Nah, sini kita langsung menuju ada tampilan ini App Inventor. Nah, ini saya off-kan dulu notifikasinya. Nah, ini halaman awal MIT App Inventor. Ini aplikasi ini, website ini punyanya MIT, Massachusetts Information Technology ya. Nah, di sini kita akan menggunakan akun Google. Kita langsung aja kita membuat aplikasi. Kita tidak akan membuat aplikasi, kita akan mulai tutorial dulu dan pengenalan fitur apa saja yang ada di MIT App Inventor. Create apps. Ditunggu loadingnya. Mungkin di tempat kalian agak lama. Di tempat saya juga koneksinya pakai H+. Jadi tinggal disesuaikan saja, ditunggu sabar. Gunakan email kalian. Saya akan menggunakan email saya sendiri. Gunakan langsung akun Google-nya ya. Nah, ini tampilan awal MIT App Inventor. Nah, ini ada laman selamat datang. Ini tidak usah dilihat dulu, langsung kalian klik continue saja di sini. Klik continue. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian yang ada di App Inventor, tapi sekaligus kita akan mencoba menggunakan tutorialnya. Ini jangan diklik dulu, kita akan mengklik Hello-Pur. Kita akan melihat bagaimana aplikasi yang dicontohkan oleh MIT Hello-Pur ini bekerja. Di sana kita akan melihat pseudocode-nya. Nah, kalau di sini aplikasi sudah disederhanakan, pseudocode-nya juga disederhanakan. Dia hanya berupa logika saja, tidak ada bahasa pemrograman yang tentunya harus kalian pelajari lebih jauh. Ada bahasa C, Java dan sebagainya. Di sini kita akan belajar pseudocode-nya saja. Nah, ini Hello-Pur adalah aplikasi sederhana yang membantumu membangun aplikasi dalam waktu yang sangat singkat. Kamu akan membuat tombol atau button di sini yang mempunyai gambar kucing di sana. Nah, tombol bergambar kucing, dan kita memprogram tombol tersebut. Ketika tombol tersebut diklik, when it is click, suara meow akan dibunyikan dan nanti akan ada getarnya. Kita langsung pilih go to tutorial ini ya. Klik go to tutorial. Nah, ketika kita go tutorial, nah di sini akan ada project pertama kita, Hello-Pur. Kita langsung klik saja, klik Hello-Purnya. Diklik, klik. Oh, bisa nggak? Saya zoom ya. Oh, ini muncul tadi loading ya. Nah, ini tampilan awal yang ada di MIT App Inventor. Ini udah banyak jendela-jendela ya, ada jendela palet, ada jendela viewer, ada jendela komponen, ada jendela properties. Kemudian di sini juga ada screen 1. Ini bagian nanti kalau aplikasi kan biasanya ada banyak halaman. Ini ada banyak halaman. Kemudian add screen, kalau kita mau menambahkan halaman selanjutnya kita pilih add screen. Kemudian di sini ada designer, ada block. Designer ini tempat kita mendesain gambarnya, mendesain layoutnya, tata letaknya. Kalau block nanti disinilah akan kita menyimpan program-program yang akan kita buat. Nah, kita mulai dari satu persatu ya. Nah, di sini aplikasinya sudah jadi. Saya klik maunya ya ini. Nah, ini ada gambar kucing, ada bingkainya warna hijau. Ini merupakan sebuah tombol. Nah, kenapa tombol ya? Ketika kita lihat di sini ada button. Nah, ini adalah button. Di screen 1, nah ini kan screen 1 ya. Screennya cuma 1, halaman 1 ya. Halaman 1 dia ada button 1, ada sound 1. Button itu adalah tombol, sound itu adalah suara ya. Itu sederhana sekali ya. Kemudian
Nah, program aplikasi Android, nanti kalian bisa download aplikasi ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau ini halaman yang kita buat, bagian yang kita buat di sini, layoutnya seperti ini. Kalau kita menambahkan button, kita menggunakan tombol button di kiri sini. Kalau kita membutuhkan checkbox, misalnya kalian pernah ngisi formulir di internet ya, di sini ada checkbox. Kemudian ada date picker untuk mengambil tanggal, image untuk menambahkan gambar, label untuk menambahkan teks tulisan, list picker untuk memilih daftar, nah, list view ini untuk menampilkan daftar, menampilkan saja, notifier ini untuk memberikan notifikasi, kemudian taskbar text box ini khusus text box untuk mengisi teks, tapi bedanya di sini ada text box, ada password text box. Kalau text box ini kita nulis alamat email, hurufnya kelihatan. Tapi kalau di password text box, ketika kita mengisi huruf-huruf password, dia akan berubah menjadi bulat-bulat atau bintang-bintang. Jadi huruf yang kita ketik tidak ditampilkan. Kemudian ada slider itu mengatur untuk skala, jadi memberikan input tapi bentuknya slider. Apa sih namanya? Sliding. Ya nanti kalian lihat ya. Slider, jadi digeser gitu, geser. Spinner itu nanti putaran kalau nggak salah ya, nanti koreksi saya jika keliru. Switch in tombol kayak on off gitu, misalkan kita vibrate on, vibrate off gitu, sound on, sound off gitu, seperti yang di sini nih. Nah di notifikasi ini tombolnya tombol-tombol nih. Kemudian text box tadi sudah, time picker untuk ini tadi. Kalau date itu tanggal, time picker itu untuk mengambil jam. Kalau viewer itu untuk menampilkan halaman. Itu untuk user interface. Tombol-tombol yang sering ditambahkan pada aplikasi yang akan kita buat di sini. Ini sebagai contoh saja. Ini di bawahnya itu ada layout. Nah, ini kita bisa membuat misalkan kayak dalam aplikasi itu bentuknya tabel-tabel. Misal kita menambahkan tombol login di kanan, kemudian artikel di tengah, kemudian menu-menu di bawah, misalkan seperti itu. Nah, ini pengaturannya di menu layout gitu. Media, nah kita bisa menambahkan fitur-fitur, ada rekaman video, misalkan aplikasi kita mau bikin aplikasi kayak Instagram, ya kita perlukan kamera sama camcorder, jadi satu tombol. Image picker untuk mengambil gambar dari galeri, player untuk memainkan, sound untuk menambahkan suara, kayak ini kita menambahkan suara, sound recorder untuk merekam, recognizer untuk menerjemahkan ucapan, text to speech untuk membunyikan teks ya gitu, memplaykan teks gitu, ada video player, Yandex gitu ya. Ini ada banyak fitur-fiturnya yang kita akan buat. Maps, gambar juga ada, sensor juga kita bisa membuat game di sini juga, aslinya bisa. Sosial kita bisa mengambil nomor telepon, email, kontak, Twitter, teks itu. Bisa menyimpan file, bisa menggunakan aktivitas Bluetooth, website. Nah, ini eksperimental yang lain ya, tiganya ini tidak usah saya jelaskan, nanti terlalu jauh. Nah, intinya tombol-tombol ini area kerja kita, ini yang kita tambahkan, kita pilih. Nah, ini user interface. Ini aplikasinya sudah jadi sih, contoh. Nah, di sini ada button, ada sound. Buttonnya itu yang ini. Nah, kalau sound ini dia tidak ditampilkan, makanya di sini ada tulisan non visible component. Di sini sudah ada soundnya. Ini ketika diklik dia akan dimainkan sound 1. Nah, lalu kita menambah gambarnya gimana? Nah, di sini kita biasanya mengupload file di sini dulu. Di upload file, kemudian nanti button 1 kita pilihkan gambar yang mana. Oh bisa sih gambar button ini ada gambarnya. Nah, karena di sini ketika kita klik komponen button ini, nah di sini ada properties. Ini adalah general properties. Di sini kita bisa menentukan button atau tombol ini, tombol button 1 itu background warnanya apa, dia enable bisa digunakan atau tidak, tulisannya bold atau italic, ukuran tulisannya, kalau di sini tidak dikasih tulisan ya, seukuran apa, interface-nya tampilannya seperti apa, nah, hurufnya ada default, sans serif, serif, monospace. Kemudian ukurannya ini di otomatis ya, otomatis mengikuti, tapi kita juga bisa menentukan, misalkan saya mau ukurannya kurang lebih misalkan berapa ya, 200 piksel aja ya, 200 piksel misalkan. Oke. Width-nya juga, height itu tinggi, width itu lebar. Ini juga saya putar 200 piksel karena tadi kelihatannya gambarnya itu bentuknya kotak gitu.
image. Nah, ini kita pilih image. Image ini tadi sudah kita upload duluan. Nah, gini. Jadi untuk menggunakan gambar lain, misalnya gambar lain kita mau ganti gambar panda nih, sini bukan kitty gitu loh. Kita upload dulu di sini menggunakan tombol upload. Sudah ada gambarnya, nanti pilih di sini. Dia akan berganti gambar menjadi gambar yang lain. Nanti di sini akan ada listnya, misalnya gambar panda.png atau jpg gitu ya. Itu. Kemudian shape. Nah, ini bentuk default. Ini default seperti ini. Saya zoom ya. Nah, ini kan defaultnya itu tombol akan berbentuk kotak, runcing pinggirnya. Tapi kalau bisa kita buat rounded, nanti dia akan lebih apa ya, seperti ini nih. Nah, ini kan rounded pinggirnya. Kemudian bisa pilih rectangular, kotak ya. Nah, defaultnya juga rectangular, mengikuti gambarnya. Bisa juga oval gitu. Ini nggak kelihatan sih, tapi misalkan saya tambahkan lagi ya, button 2. Cara menambahkan adalah diklik kemudian di drag. Nah, ada button 2. Nah, kita pilih button 2 yang diedit. Misalkan ini shape-nya kita lihat rounded. Nah, lihat dia akan seperti ini, seperti tombol pada umumnya sekarang. Kemudian button 2 diklik lagi, misalkan oval. Nah, ini kan tombolnya seperti ini gitu ya. Ini karena kita tidak gunakan, cara sebenarnya salah, ini pencet, kita delete aja. Jangan lupa delete-nya yang button 2, jangan button 1. Delete. Sebentar, button 2 delete. Nah, ada konfirmasi ya, agar kita tidak salah menghapus tombol. Lanjut lagi ke button 1. Ada show feedback, asal centang aja. Teks ini teks dikosongin. Misalnya kita bisa mau nambah centang ke sini, misalkan play. Nah, oke. Nah, kalau kita tambahkan teks to play, di sini akan tumbuh tulisan play ini. Kelihatan kecil ya. Ini saya zoom agak susah. Nah, ini ada tulisan play ya. Tapi karena ini kita tombolnya kucing, jadi nggak perlu kita kasih tulisan play ya. Kita hapus saja. Tadi mana? Di button 1 playnya kita hapus. Oh ya, teks ini juga kita bisa atur alignmentnya apa, posisinya, center atau rata tengah, rata kiri atau rata kanan gitu ya. Kemudian ada warna tulisan, kemudian visible atau tidak, ditampilkan atau tidak tulisannya ya gitu. Kemudian sound. Nah, sound ini kita tambahkan saja. Nah, di sini pengaturannya, propertiesnya sound itu hanya interval. Nah, interval di sini berapa lama dia di play itu dalam satuan millisecond, 1/1000 detik, mili ya, millisecond. Misalnya meter sama 1/1000 milimeter kan 1/1000 ya. Nah, ini juga milimeter, berarti 500 millisecond artinya di play selama setengah detik gitu. Lalu gimana cara bikin programnya? Nah, pseudocode yang akan kita pelajari di sini ada di bagian blok sini, di atas sini ya. Sini di atas sini di blok kita klik. Nah, tampilan di sini ya, ini saya zoom out dulu. Nah, program yang ada di sana adalah programnya sederhana. Programnya seperti ini. Jadi ketika button 1, nah, ketika kita klik, kita mau menambahkan program di mana? Di bagian button, bagian tombol. Nah, ketika tambahkan tombol, kita pilih yang when button 1 klik do. Nah, ketika tombol 1 diklik, dipencet, lakukan apa? Nah, ini lakukan ini nanti kita bisa milihkan tambahkan komponen yang ada di itu, yang ada di selanjutnya. Misalkan di sini, ini misalkan saya nambahkan ini. Nah, when button 1 klik. Nah, kita tambahkan call sound 1. Cara menambahkannya nanti ada di sini. Di mana? Misalkan ya, kita lihat warnanya. Ini warnanya ungu di bagian prosedur. Ada banyak-banyak perintah di sini, nanti menyesuaikan apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Oke. Ini, nah, ketika button 1 diklik, do, kita menggunakan call. Nah,
dia akan meminta sound 1 untuk di play dan sound 1 juga untuk vibrate. Vibrate apa? Getar. Handphone nanti getar. Nah, di sini kebetulan ada milisecond, nanti ditambahkan durasi selama beberapa milisecond. Itu ya, karena ini tidak kita gunakan, kita mempelajari aja. Kalau misalkan ini kita salah nambahkan, kita delete, taruh di sini. Belum ya, potongnya luka terlepas, dia akan keluar programnya situ. Sudah seperti itu. Nah, ini, kalau ini kan sudah ya, misalkan button add. Nah ini, jadi tadi tambahkan, misalkan saya ulangi lagi, misalkan di sini kita menambahkan bagian kontrol, bagian button ya, langsung diklik di bagian button. Jadi ini build itu ya, jadi programnya, kalau ini program berjalan tanpa perlu dilaksanakan. Nah kalau kita ingin melaksanakan apa yang program terjadi di button 1, ketika button diklik button satunya, muncul ini when button 1 klik. Kemudian yang akan kita lakukan kalau diklik adalah pilih di sound. Nah ini call sound 1 kita tambahkan ke sini. Jadi kita memprogram cukup ini aja, nambahin aja sound 1 play. Kalau nambahin yang lain lagi gimana? Pilih lagi ini sound 1. Nah, pilih ini sound 1 ya, jangan ini sound 1. Sound 1 misalkan ini vibrate ada di sini. Tambahkan lagi, dia dipasin di bawahnya, dia akan ada yang nyala di bawah tulisan call itu ya. Dia akan menambahkan. Loh, ini 500-nya dari mana ya? Di mat kalau nggak salah. Oh ya ini. Kita masukkan angka. Nah, angka ini ya kita tinggal diklik. Jadi kan kita mau vibrate berapa lama nih ketika itu di play. Nah, kalau di situ contoh 500 ya, kita juga bisa menuliskan selama 1 detik ya, kita tulis 1000 milisecond. Oke. Nah, gitu ya. Karena ini kita gunakan, kita mengikuti contoh ini sudah ini. Nah, kalau tidak salah nanti ini delete ya. Kalau sudah selesai, ini aplikasinya dimasukkan ke tas sini. Seperti kurang lebih seperti itu ya. Itu pengenalan. Ini di bagian pseudocode-nya. Jadi ketika tombol 1 diklik, lakukan play tombol 1, kemudian getarkan handphone selama setengah detik. Kita balik lagi ke bagian designer sini ya. Nah, designer tampilannya gini. Ini alignmentnya tetap di sini ya, dia otomatis ke kiri. Kalau kita pengen menempatkan dia di tengah gimana ya, kita gunakan layout jadi nanti gitu ya. Tapi ini dulu aja. Kalau sudah, lalu bagaimana kita mencoba aplikasi ini sudah kita buat. Nah, caranya adalah gunakan tombol build di atas ini. Ini ya, tombol build, kemudian pilih, karena kalian Android ya, ini aplikasinya buat Android, langsung pilih save apk to my computer. Save apk. Nah, dia akan compiling, membuat aplikasi, progresnya. Ditunggu. Mungkin kalau ini progresnya semakin besar aplikasinya, dia akan semakin membutuhkan waktu lama untuk membuat aplikasinya. Misalnya program banyak, kalau ini programnya sederhana biasanya sih nggak terlalu lama compilingnya, paling beberapa menit sih hitungannya, karena di sistem aplikasinya dibuat di websitenya MIT sini, di website MIT. Nah, jadi dia akan butuh waktu lama. Oke, nah ini dia akan muncul. Apakah Anda mau mendownload Helloper APK? Nah, tadi saya sudah download, jadi kalian ini saya coba download lagi. Download. Nah, ini bisa kalian open atau langsung bisa kalian, karena ini di Chrome, bisa lihat di bagian download. Nah, ini aplikasinya bisa kalian double klik. Nah, kalau kalian double klik, karena aplikasinya bukan di download dari Google Play Store, akan ada muncul pertanyaan seperti ini. Untuk keamanan Anda, telepon Anda biasanya default standarnya kalian tidak mengizinkan untuk install aplikasinya tidak diketahui sumbernya. Nah, kalian pilih setting. Nah, pilih ini allow from the source. Jadi agar membuat handphone kalian bisa menginstal aplikasi tadi. Kita back dulu.
Nah, ya kan kamu kan install update untuk aplikasi bla 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 bla, kita pilih install saja. Install, proses installing. Kita tunggu, harusnya nggak terlalu lama. Oh, sudah. Kalau sudah diinstal, bisa langsung open saja. Ini bisa down juga di open. Nah, tampilannya sama seperti tadi. Kita sudah bikin aplikasi Android yang ketika ini kita klik akan berbunyi meong dan bergetar. Bisa aplikasi kalian bisa bikin aplikasi buat main adik-adik kalian gitu. Kalian bisa menambah gambar kucing, tambahkan suara kucing. Gambar kuda, tambahkan suara kuda. Tambahkan gambar ayam, belikan suara ayam gitu kan. Itu aplikasi sederhana yang bisa buat mainan anak-anak untuk gitu. Untuk hari ini cukup pengenal itu saja. Nah, tugas kalian mencoba seperti ini saja, tapi yang kalian buat adalah untuk membedakan pekerjaan kalian dengan yang lain gitu. Nanti di pekerjaan kalian di sini ditambahkan nih ada label ya, mana ya? Oh, ini label. Terus label. Ditambahkan label sini, nah, text for label. Ini biar membedakan label. Kemudian di bagian text for label sini, nih di bawah sini kalian isikan identitas kalian ya. Apa sih yang gampang ya? NIS aja ya. NIS, misalkan kalian NIS-nya adalah biasanya 7 digit ya. 20 20 111 misalkan. Nah, ini kok jadi 20 20 2 2 2 gitu misalkan ya. Nah, ini biasanya ini sekalian kan cuma gitu 7 digit ya. Di depannya biasanya ada MM, ada KJ gitu dan sebagainya. Kan cukup tunggu angka ini biar membedakan, oh ini kerjaan kalian bukan kopas punya teman kalian gitu. Kita zoom out misalnya aplikasi kredit. Nah, di sini udah ada identitas kalian. Nanti di build seperti tadi, kemudian pilih yang save APK, diinstal. Nanti kalau sudah tampilannya, nah pas tampilan kucing tadi, ya, aplikasi sudah jadi, di sini kan ada angkanya. Ini di screenshot. Nah, pilih screenshot di tempat HP kalian, diupload di Google Classroom seperti itu. Oke. Hari ini cukup seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.